Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, hari ini saya terlambat karena tadi mengisi di acara teman kalian KSN yang barusan saja buyar. Mungkin ada perwakilan kelas kalian yang ikut tadi. Jadi saya agak terlambat ini karena tadi itu ngisi di KSN itu ya, barusan saja buyar. Ini nggak apa-apa, lambat-lambat sedikit. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, saya cek dulu. PPT saya ini sudah bisa dilihat. Halo? Bisa, Pak? Bisa. Saya coba salah satu siswa membaca ini supaya saya yakin. Halo? Dasar pengelolaan makhluk hidup. Oke, berarti memang sudah terbaca. Saya tak nolong dulu yang masuk. Oke. Nah, sekalian, jadi pelajarannya kalau menurut kurikulum yang versi pandemi itu memang isinya hanya ekosistem sama lingkungan, yang dua-duanya sudah saya terangkan. Nah, karena ini waktunya masih ada, maka saya nambah bab baru walaupun nggak sesuai dengan kurikulum pandemi. Pertimbangannya apa? Nanti kalau ujian kelas 3 bab ini juga ditanyakan gitu. Oke. Nah, nanti kalau ulangan semester genap babnya apa saja akan saya beritahukan. Jadi sementara kita jalani dulu. Oke. Bentar dulu. Ada yang masuk. Oke. Jadi PPT saya masih bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak? Oke. Nah, ini babnya belum ini pengantar. Bisa, Pak? Ya, ini pengantar ya. Perhatikan. Jadi di dunia ini makhluk hidup itu ada yang disebut prokariotik. Ada yang disebut eukariotik. Yang prokariotik itu bagaimana? Nukleus atau inti tak bermembran. Nanti kita lihat gambarnya. Eukariotik, nukleus bermembran. Nah, ini biasanya di buku-buku kalian disingkat. Apa? Prokariotik itu tidak punya inti, eukariotik punya inti itu di buku kalian. Tapi kalau saya nerangkan nggak itu. Semua makhluk hidup punya inti. Inti itu nanti zatnya disebut DNA. Oke, kita lihat gambarnya ya. Halo? Ini bisa dilihat nak gambarnya? Bisa, Pak. Oke. Perhatikan gambar yang pertama ini sel. Ya. Kemudian ini DNA. Terus gambar yang kedua ini sel, kemudian ini DNA. Apa bedanya? DNA-nya ini dikumpulkan, terus dikasih bungkus, seret, maka ini disebut inti atau bahasa lain nukleus. Sementara ini DNA-nya nggak dibungkus, dibiarkan terurai. Maka namanya bukan nukleus, tapi nukleoid. Saya ulang. Jadi ini konsep pokok makhluk hidup itu disebut prokariotik, eukariotik. Ini masih ada yang masuk. Debbie. Oke. Halo? Halo?
Iya, Pak. Makhluk hidup tadi ada yang apa, nak? Ada yang tak bermembran. Ini istilahnya apa? Prokaryotik. Sama Eukaryotik. eukariotik. Nah, penjelasannya, semua makhluk hidup nanti punya zat namanya DNA. Nah, kalau DNA itu nggak dibungkus, dibiarkan terurai begini, namanya nukleoid. Nanti ini di kelas 3 kita belajar ini lagi. Nama lain nanti plasma. Nukleoid. Terus kalau DNA-nya ini dikumpulkan, ngempel, terus dibungkus seperti ini, maka sebutannya adalah nukleus. Ini yang terjemahan bahasa Indonesia itu inti. Jadi di Indonesia orang mengatakan ini sel tidak punya inti disebut prokaryotik. Ini sel punya inti eukaryotik, padahal isinya ini sama. Maksudnya ini DNA, ini DNA. Tapi nanti kelengkapan lain beda, ini lengkap gitu ya. Ini kurang lengkap. Itu kalau ngambil yang lain. Oke, tapi istilah prokaryotik itu diambil dari tengahnya ini, Dok. Siapa yang DNA-nya terurai namanya prokaryotik, yang DNA-nya dibungkus namanya eukaryotik. Halo? Paham, nak? Insya Allah paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Apa prokaryotik? Nukleus tak bermembran. Nah, makhluk hidup yang intinya tidak bermembran atau DNA-nya apa? Tak terurai. Maksudnya tidak terurai, bukan tak terurai ya, terurai. Kalau ini DNA-nya itu terkumpul dan dibungkus. Oke, itu konsep ini. Oke, sekarang saya maju lagi. Nah, nanti makhluk hidup itu pembagiannya seperti ini. Siapa prokaryotik? Itu golongan yang disebut monera. Golongan itu kalau besar jumlahnya banyak namanya kingdom atau kerajaan. Siapa ini? Bakteri. Kemudian eukaryotik golongan apa saja? Nah ini ada protista, kerajaan protista. Ada apa lagi? Kerajaan jamur, kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan. Jadi saya mau mengantarkan kalian bahwa di dunia ini sekarang ini makhluk hidup disadari orang itu ada 5 kerajaan. Nanti disebut 5 kingdom. Kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plante, kingdom animal. Halo? Ada berapa kerajaan, nak, makhluk hidup? 5. Ada 5 ya. Ada 5. Kingdom monera. Oke, lihat ini. Nah, ini sejarah pengetahuan orang. Pertama, orang itu percaya makhluk hidup cuma 2. Ini. Hanya ada apa, nak? Halo, tolong dilihat ini. Apa ini? Plante sama animal. Plante itu bahasa Indonesianya apa? Siapa yang tahu plante bahasa Indonesianya apa? tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Animal? Hewan. Nah, jadi pertama sebelum ilmu maju orang menganggap di dunia ini hanya ada tumbuhan dan hewan. Hanya ada 2, tumbuhan dan hewan. Sampai sekarang pun orang-orang yang nggak sekolah ya di dunia itu isinya 2. Apa? Tumbuhan dan hewan. Contoh misalnya, manusia masuk mana? Tumbuhan apa hewan? Hewan, Pak. Hewan, gitu ya. Rumput masuk mana? Tumbuhan. Tumbuhan. Itu kepercayaan dulu. Kemudian ilmunya maju. Jadi zaman dulu ilmu belum maju, alat belum lengkap, orang percaya dunia itu isinya 2 saja makhluk hidup itu. Maka disebut 2 kingdom, 2 kerajaan.
kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan. Sudah, yang lain nggak ada. Kamu jangan nanya ke saya, jin setan masuk mana, Pak? Jangan gitu ya. Sebab jin setan itu bukan urusan biologi, gitu ya. Urusan biologi itu kan urusan yang kelihatan-kelihatan ini. Ngerti ya maksudnya ya? Halo? Nah, kalau orang itu percaya makhluk hidup cuma dibagi dua, tumbuhan dan hewan. Cuma dibagi ini ya. Jamur masuk mana? Hewan. Hewan jamur itu. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan ya yang pantas ya jamur itu, bukan masuk hewan. Kalau terpaksa dibagi dua, jamur itu masuk tumbuhan. Yang pantas bukan masuk hewan. Kira-kira apa alasannya? Karena bisa dimakan. Oh, Karena tidak bisa bergerak, Pak. itu yang saya setuju. Nggak bisa bergerak. Sebab ciri hewan itu kan bergerak, berlari-lari kan gitu ya. Bukan nggak bisa dimakan ya. Hewan tumbuhan bisa dimakan, ayam kamu makan, kelapa kamu makan. Jadi jamur itu kalau kita terpaksa bagi dua masuk tumbuhan, karena jamur kan nggak lari-lari. Kalau tumbuhan lari-lari. Nah, karena itulah ada orang keberatan. Jamur jangan dimasukkan tumbuhan gitu. Kenapa? Wong dia nggak hijau gitu. Dia nggak berfotosintesis. Dia kalau kena air malah mati. Nah, itu. Maka orang, oh ya kalau gitu bikin tiga. Nah, tiga seperti ini nah. Ada tumbuhan, ada jamur, ada animal, hewan. Tumbuhan nanti bahasa latinnya plante, jamur fungi, animal, hewan. Maka ini berarti orang bagi makhluk hidup itu jadi tiga kerajaan, three kingdom. Sampai sini paham? Iya, Pak. Nah, jadi pertama dibagi jadi berapa kerajaan? Nah? Dua. Kedua, tahap berikutnya dibagi menjadi berapa kerajaan? Tiga. Itu karena jamur itu nggak bisa dimasukkan ke tumbuhan, soalnya dia nggak berwarna hijau gitu. Nggak bisa dimasukkan ke hewan karena dia nggak lari-lari, maka berdiri sendiri jamur. Berikutnya ilmunya maju. Ada makhluk hidup dibilang tumbuhan tidak, dibilang jamur tidak, dibilang hewan tidak. Makhluk yang kecil. Nah, kecil, ada yang berwarna hijau, oh tumbuhan gitu. Terus ada yang bantah, loh kok dia kok bergerak-gerak, oh hewan. Loh kok dia kok hijau. Nah akhirnya kan ruwet itu. Nah maka itu makhluk hidup yang kecil begitu, yang nggak jelas itu, berdiri sendiri sini. Mohon maaf ya, ini anjingnya tetangga ini. Sebentar ya, nunggu sebentar supaya anjingnya berhenti itu. Oke, saya teruskan ya. Halo, suara saya bisa didengar, nak? Bisa. Oke, jadi setelah mikroskop ditemukan, orang bisa melihat yang kecil-kecil. Ada makhluk hidup kecil disebut hewan nggak bisa, disebut tumbuhan nggak bisa, disebut jamur nggak bisa karena cirinya nggak sesuai. Maka namanya protista. Kemudian ilmu maju lagi, ada makhluk hidup yang lebih kecil lagi, namanya monera. Nah, kita batasnya sampai di sini. Sehingga terakhir untuk diajarkan di SMA, makhluk hidup itu 5 golongan. Ini disebut 5 kingdom. Monera, protista, plante, fungi, animal. Monera itu bakteri, protista itu makhluk hidup kecil-kecil, itu aja yang gampang. Plante itu tumbuhan, fungi itu jamur, animal itu apa nak?
Hewan. Hewan. Jadi yang resmi sekarang makhluk hidup di dunia ada berapa grup? 5. 5. Nomor 1 apa paling kecil? Ini apa? Monera. Monera. Lebih besar sedikit? Protista. Protista. Kemudian ada Fungi. plante ya. Fungi, terus animal. Inilah namanya Five Kingdom. 5 kerajaan. Nah, sekarang kita mempelajari Monera dulu sudah. Kalau kamu nanya, virus ikut mana, Pak? Nggak ikut kelimanya. Saya ulang, virus nggak bisa dimasukkan kemana-mana karena virus itu belum tentu hidup, gitu ya. Bakteri ikut mana, Pak? Bakteri ikut Monera, gitu. Penyebab malaria ikut mana, Pak? Protista. Penyebab malaria. Yang kecil-kecil di air kalau kita minum kita jadi mencret, ikut mana itu? Kalau hidungnya Protista. Gitu. Fungi itu jamur, plante itu tumbuhan, animal, hewan. Nah, sekarang kita pelajari plante ya. Nah, ini plante. Kalau kamu ditanya plante atau tumbuhan, cirinya apa? Jadi kalau ada orang nyebut begini, nanya, apakah yang dimaksud dengan tumbuhan? Jawabannya apa, nak? Gak usah takut salah. Tumbuhan itu makhluk hidup yang bagaimana? Halo? Yang berfotosintesis, Pak. Berfotosintesis, 1. Apalagi? Yang menghasilkan makanan sendiri. Makanan sendiri, 2. Apalagi? Sampai terus. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Apalagi? Mempunyai klorofil. Klorofil, fotosintesis jadi 1. Ini apa ini? Apanya tumbuhan ini? Ini bagian bernama apa ini? Yang satu tunjuk ini? Daun. Kalau ini? Kalau ini apanya? Ini apanya? Kalau ini daun, ini apanya? Batang. Batang. Yang ada di dalam tanah apanya? Akar. Nah, jadi saya minta itu yang dipakai. Ya. Jadi kalau ditanya orang, dijawab yang sederhana tapi semua orang akan mengerti apa. Nah, jadi kalau ditanya orang, apakah tumbuhan itu? Kamu jawab begini, yang punya apa? Daun. Daun. Yang punya? Batang. Yang punya di dalam tanah apa? Apa di dalam tanah? Halo? Akar. Akar. Jadi plante itu jangan ambil yang sulit-sulit. Apa saja di dunia ini yang punya daun, batang, akar itu pasti plante. Bagaimana dengan jawaban temanmu tadi? Misalnya yang berklorofil, memang benar. Tapi nanti saya ke sini ya, ke atas. Protista ini ada yang punya klorofil. Protista itu, jadi kalau kamu melihat kolam berwarna hijau, tumbuhannya nggak ada di situ. Tapi airnya berwarna hijau itu protista. Nah, itu nggak boleh disebut tumbuhan, tapi protista. Kenapa? Nggak jelas akar batangnya. Jadi kita mengikuti kesepakatan dunia itu ya. Apa tumbuhan itu? Punya apa, nak? Tadi? Daun. Daun, terus? Batang dan akar. Nah, sudah itu saja, cari yang gampang. Jawaban yang lain masuk kok. Misalnya begini, loh Pak, tumbuhan kan yang berfotosintesis. Iya, daun itu fotosintesis. Pak, tumbuhan itu yang bikin makanan sendiri. Iya, di daun itu nanti fotosintesis menghasilkan buah gitu ya. Jadi sederhana saja. Jadi tumbuhan itu pedomannya yang gampang. Punya daun, punya batang, punya akar. Sudah pasti tumbuhan. Ngerti maksudnya? Halo? Halo? Iya. Ngerti. Sekarang saya tanya. Kalau ada benda hijau nempel di tekel jeding itu ya, atau di batu di sungai. Terus bendanya berwarna hijau.
Saya tanya, punya klorofil nggak makhluk hidup yang nempel di batu yang berwarna hijau itu? Punya, Pak. Punya. Punya akar, batang, daun nggak? Enggak. Nggak punya. Yang licin itu loh ya, yang nempel. Maka itu nggak boleh disebut tumbuhan. Itu nanti disebut alga. Alga itu nanti golongan protista, gitu ya. Sekarang ada rumput di jalan. Boleh nggak rumput di jalan itu disebut tumbuhan? Boleh. Boleh. Alasannya punya daun. Punya daun. Kan gitu ya. Akar. Nah, begitu ya. Jadi misalnya rumput tegi, kan kecil rumput tegi itu. Dicari bagiannya ini ada. Daunnya ada, batangnya ada, akarnya ada. Maka itu tumbuhan. Jadi gampang ya. Jangan cari sulit. Tumbuhan itu punya batang, punya akar, punya daun. Itulah tumbuhan. Mulai sekarang diganti alasannya. Jangan punya klorofil, berfotosintesis, kerepotan nanti. Oke. Jadi apa tadi tumbuhan itu, Nak? Yang mempunyai daun, batang, dan akar. Oke, sekarang kita lihat siapa saja yang punya daun, batang, dan akar. Nah, sekarang saya tampilkan ini. Nah, ini punya daun, batang, dan akar. Dimulai dari yang sempurna ini. Ini jelas sekali. Daunnya jelas, batangnya jelas, akarnya jelas, plus punya ini. Apa ini, Nak? Halo? Bunga. Bunga. Jadi siapa saja yang punya bunga wis pasti tumbuhan. Kemudian tumbuhan yang paling sempurna ini, saya turun ke yang kurang sempurna ini. Ini kurang sempurna. Saya tanya, daun punya enggak ini? Punya enggak daun ini? Punya. Batang punya enggak ini? Punya, Pak. Punya. Akar punya enggak? Punya. Punya. Bunga punya apa tidak? Tidak. Lah, itu kurang sempurnanya. Jadi yang paling sempurna tumbuhan itu adalah yang punya apa, Nak? Daun, batang, dan akar. Ini pedomannya satu ini saja paling sempurna. Punya apa? Akar, batang, daun. Ini loh punya apa ini? Bunga. Bunga. Jadi siapa saja yang punya bunga pasti punya daun, pasti punya batang, pasti punya akar. Itu tumbuhan yang paling sempurna, pedomannya satu tok. Apa? Bunga. Bunga. Nah, sekarang ini kurang sempurna ini. Apa? Daun sudah punya, batang punya, akar punya. Tapi kurang apa? Bunga. Bunga. Nah, sekarang tumbuhan yang paling tidak sempurna ini. Kenapa? Sebenarnya sih daunnya ini ada. Tapi kalau nggak kita pakai kaca lup, nggak jelas. Akarnya ada. Kecuali ini dilihat dengan kaca pembesar, satu dibesarkan, nanti akan ketahuan. Nah, jadi secara urut, tumbuhan itu ada berapa tingkat, Nak? Berapa tingkat? Halo? Berapa tingkat ini? Halo? 3. Kalau dimulai dari yang paling bagus, tumbuhan sempurna. Pedomannya punya apa? Bunga. Bunga. Kemudian tumbuhan yang kedua, itu sudah jelas akar, batang, daun. Cuma kurang apa ini? Kurang bunganya. Kurang bunganya. Nah, tumbuhan yang terakhir sebenarnya sudah punya batangnya, tapi nggak jelas. Daun nggak jelas, karena daun dengan batang bersatu ngerempel begini. Itulah tingkatan tumbuhan. Jadi ada berapa tingkat? 3. 3. Ada 3 tingkat ya. Tingkat pertama, perhatikan, ini dan ini. Apa namanya? Bryophyta. Apa cirinya? Akar, batang, daun belum jelas, belum sempurna, tapi sudah ada. Itu Bryophyta.
Kemudian tumbuhan kedua, Pteridophyta. Apa cirinya? Akar, batang, daun jelas, tapi nggak punya bunga. Nah, berikutnya terakhir paling sempurna namanya Spermatophyta. Apa cirinya? Kalau mau lengkap boleh, satu tok boleh. Apa? Berbunga. Kalau mau lengkap, akar, batang, daun, jelas, plus bunga. Saya ulang, ini Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Oke? Apa cirinya Bryophyta, nak? Halo? Tidak jelas. Tidak jelas. Apanya yang tidak jelas? Daunnya. Daunnya, akarnya, batangnya, gitu ya. Pteridophyta, apa cirinya tadi? Mempunyai daun, mempunyai batang, mempunyai akar, tetapi tidak memiliki bunga. Nah, jadi akar, batang, daun jelas, tapi tidak punya bunga. Berikutnya, Spermatophyta. Itulah tanaman itu ada 3 tingkat, gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah, yang 3 tingkat nanti mengelompokkannya begini. Kingdom Plantae, kerajaan tumbuhan. Pertama dibagi 2. Semua yang punya bunga, atau punya buah, atau punya biji. Saya ulang kata-kata saya. Semua yang punya bunga, atau punya buah, atau punya biji. Masuk sini. Tumbuhan berbiji. Yang tidak ada bunganya, tidak ada buahnya, tidak ada bijinya, alat berkembang biaknya namanya spora, maka tumbuhan berspora. Saya ulang, jadi tumbuhan dibagi 2, pertamanya tumbuhan berspora, tumbuhan berbiji. Nah, kita kembali ke gambar atas. Ini berspora, ini berspora, ini berspora. Ini berbunga atau berbiji, sehingga anaknya dari bijinya itu cukul. Kalau ini anaknya nanti dari sporanya, gitu ya. Nah, nanti ini di Indonesia namanya lumut. Kalau yang lunyu-lunyu di sungai hijau, yang nggak jelas itu bukan lumut, itu namanya alga kalau di biologi ya. Ini nanti bahasa Indonesianya paku atau pakis. Jadi Bryophyta itu lumut, Pteridophyta itu paku atau pakis. Kemudian yang ini, Spermatophyta itu tumbuhan berbunga atau berbiji. Sehingga disusun seperti ini. Berspora itu lumut sama paku. Kemudian berbiji ya semua tumbuhan yang punya biji atau punya bunga. Oke? Sampai di sini ada yang bertanya? Halo? Enggak, Pak. Enggak, kalau enggak saya yang bertanya ya. Saya mulai dari yang sederhana. Blinjo. Tahu blinjo ya? Tahu. Tahu. Biasanya dimakan dalam bentuk jadi apa? Keripik. Keripik. Kalau rioyo lebaran itu ya, sebentar lagi, oke? Itu masuk tumbuhan berspora apa tumbuhan berbiji? Berbiji, Pak. Berbiji. Karena yang kita makan itu kan bijinya blinjo itu ya. Oke. Nah, pertanyaan nanti semakin sulit. Pisang itu berspora apa berbiji? Berbiji, Pak. Berbiji. Walaupun nggak ada biji pisang ya, kecuali pisang kelodo. Nah, diingat-ingat nanti di sini itu pedomannya bukan hanya biji tok, buah boleh, bunga boleh, ya. Berikutnya, tambah sulit nanti, tapi buktinya kamu bisa. Kelor, berspora apa berbiji? Berspora. Kelor, berspora apa berbiji? Berbiji. Berbiji. Kelor ada nggak bijinya? Nggak ada, Pak. Ada. Ada, bisa di sayur ya. Tahu kelentang?
Tahu, Pak. Nah, kan itu buahnya kelor itu ya. Dalamnya kan ada bijinya. Nah, makanya tadi saya katakan pertanyaan mulai sulit karena perlu ketelitian, kan gitu ya. Oke, saya teruskan ya, saya teruskan. Bambu atau pring, masuk mana nak? Berspora atau berbiji? Bambu atau pring, berspora apa berbiji? Berspora. Berspora. Berbiji. Yang betul berbiji. Mungkin kamu akan nanya, loh Pak, saya kok nggak pernah melihat bijinya, begitu ya. Saya kok nggak pernah melihat bunganya, saya kok nggak pernah melihat buahnya. Nah, nanti di dunia ini ada tanaman apa yang keluar dari peraturan itu, dimasukkan berbiji tapi nggak punya biji, nggak punya bunga, nggak punya buah, tapi masuk berbiji sini. Yang begitu itu nggak banyak loh. Loh kenapa Pak kok di sini? Karena ciri lain itu mendekati sama, misalnya batangnya, daunnya gitu kan, bagian tumbuhan tadi banyak, bukan hanya biji toh. Jadi bambu masuk tanaman apa nak? Bambu masuk grup mana? Berbiji, walaupun tidak punya biji, tidak punya bunga, tidak punya buah, gitu ya. Nanti saya terangkan itu tanaman khusus namanya. Oke, jadi nanti begini. Nah, tumbuhan berspora apa contohnya? Lumut. Apalagi paku. Tumbuhan berbiji apa contohnya? Gymnospermae. Apa itu? Tumbuhan yang bijinya nggak punya daging. Saya ulang, Gymnospermae itu tumbuhan yang bijinya nggak punya daging. Saya tanya, salak punya daging apa tidak? Punya, Pak. Punya, maka bukan Gymnospermae nanti. Masuk sini, Angiospermae. Duren punya daging apa tidak? Punya. Punya. Yes. Nanas punya biji apa tidak? Nanas punya biji apa tidak? Punya, Pak. Wow, ada biji nanas? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nanas punya buah apa tidak? Punya. Punya. Nanas kan punya buah ya, berarti punya daging buah. Maka nanas masuk gimnos apa angios? Angios. Loh. Gimnos, Pak. Nah, punya angios karena punya daging buah. Saya ulang supaya nggak bingung. Tanaman yang berbuah atau berbiji nanti ada yang bijinya nggak ada dagingnya, ada yang punya daging. Nah, nanas bijinya nggak ada, dagingnya ada, daging buah. Maka nanas itu nggak boleh masuk gimnos, tapi masuk angios. Seperti pisang. Pisang itu dagingnya ada, bijinya kan nggak ada. Nah, berdasarkan daging masuk angios, gitu ya. Paham kira-kira? Halo? Terakhir, pertanyaan terakhir sebelum saya lanjutkan. Cemara masuk mana ya? Gimnos apa angios? Gimnos, Pak. Gimnos. Cemara itu nggak punya daging buah, maka gimnos. Itu ya? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Nah, wes, coba saya tanya sebelum saya pindah. Tahu buah naga nak? Tahu. Nah, punya buah ya? Punya. Biji? Bijinya ada nggak buah naga? Nggak, Pak. Nggak punya. Maka dia masuk. Ada. Karena ada dagingnya toh, nggak ada bijinya, maka dia masuk gimnos apa angios nak? Buah naga. Angios, Pak. Angios, karena punya daging. Oke, berarti sudah ngerti ini ya. Kita mulai sekarang bahas ini, lumut. Oke. Nah, tumbuhan yang pertama lumut. Nah, apa cirinya lumut? 1, punya akar batang daun, wis dibahas tadi. 2, selnya banyak. Klorofil tahu semua.
Nah, yang terakhir nanti, mohon maaf ini bukan lumut ya, ini ciri tumbuhan ya. Tumbuhan itu punya akar, batang, dan daun, itu tumbuhan. Yang penting nomor 1 yang digoceki ya, tumbuhan apapun. Nah, tumbuhan nanti lumut itu Bryophyta, paku itu Pteridophyta, berbiji, berbunga atau berbuah itu Spermatophyta. Nah, sekarang kita masuk ke lumut. Nah, ini lumut. Ya. Di lumut. Bisa dilihat nak gambarnya lumut ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Di wilayah yang bagaimana banyak kita jumpai lumut? Yang lembab, Pak. Yang lembab. Yang lembab. Di lapangan ada nggak lumut kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Di tepi sungai? Ada. Ada. Di tembok? Ada. Nah, terutama tembok yang dipelur apa tembok yang nggak dipelur yang keluar lumutnya? Yang nggak dipelur. Nah, tahu kan tembok-tembok kejeding itu kan dirubung ini ya. Nah, ini lumut ini ya. Nah, coba perhatikan lumut ini, gambarnya lumut yang ini. Daun punya sebenarnya ini, tapi nggak jelas. Batang punya tapi dirubung daun ini. Akar kecil-kecil, tapi ini nggak jelas itu maka lumut. Sebenarnya sudah ada daunnya, batangnya, akarnya, tapi nggak jelas lumut. Kalau sudah jelas, paku. Nah, perhatikan, nah ini kalau saya besarkan lumut seperti ini ya, akar nggak jelas maka disebut rhizoid. Kemudian ini daun, batangnya di mana? Yang ditempeli daun ini. Nah, inilah kira-kira bentuknya lumut. Gitu. Oke, lumut. Nah, perhatikan, ciri yang pertama ini paling dipegang. Tumbuhan yang tidak jelas sama sekali, batang akar, itu nanti namanya Talophyta. Ini contohnya alga, yang panjang seperti benang, nempel di batu-batu itu, yang licin. Kalau yang ini kan bukan licin ya. Kemudian kalau sudah jelas, akar, batang, daunnya sudah ada seperti ini, maka namanya Curmophyta. Nah, lumut ini antara Talophyta dengan Curmophyta, maksudnya tidak punya itu ya nggak boleh. Ini saya ganti dulu ya. Saya ganti sini, keliru saya nanti, kamu nggak boleh salah ini. Saya pakai kata ini aja. Oke. Saya ganti supaya nggak keliru. Oke, masih bisa dilihat nah ini? Halo? Halo? Bisa. Oke, jadi begini. Talophyta itu apa? Tidak punya akar, batang, dan daun. Itu Talophyta. Kalau punya akar, batang, dan daun, Curmophyta. Nah, lumut ini berada antara Talophyta dan Curmophyta. Dikatakan tidak punya, nyatanya akarnya ada, tapi sederhana. Dikatakan tidak punya daun, nyatanya ada, walaupun nggak lebar. Dikatakan nggak punya batang, ada, walaupun nggak kelihatan dirubung. Maka lumut itu peralihan antara yang tidak punya sama sekali dengan yang jelas. Lumut itu di tengah-tengahnya. Halo? Paham ini? Paham? Paham. Oke. Jadi kalau misalnya saya tanya begini, pohon nangka itu Talophyta apa Curmophyta? Curmophyta. Curmophyta, karena sudah sangat jelas akar, batang, dan daun. Gitu ya. Kalau punya tapi nggak jelas, maka itu namanya lumut. Kalau nggak punya sama sekali, maka namanya Talophyta. Oh ya. Ya. Itu ya. Oke, itulah ciri lumut. Berspora. Jadi lumut ini kalau sudah tua, keluar kepalanya seperti ini di dalamnya ada benda namanya spora. Ini kalau pecah, sporanya keluar, jatuh ke tanah, tumbuh jadi lumut. Itu berspora. Spora itu gantinya biji ya. Nah, ini tadi akar, batang, dan daun sederhana. Peralihan antara Talophyta dengan Curmophyta. Ini ya lumut itu ya. Oke, terus kamu tadi sudah tahu
di tempat lembab. Berikutnya, lumut itu tidak punya pengangkut. Jadi di sini nggak punya ada jalan air, nggak ada pipanya, pipa air nggak ada. Pipa air itu namanya silim. Terus airnya lewat mana Pak di sini? Airnya itu lewat seperti kalau kain dibasahi itu merembes, difusi gitu ya. Oke, jadi cirinya lumut. Perhatikan ciri yang paling utama ini. Akar, batang, daun sederhana. Karena sederhana, dia peralihan antara yang tidak punya sama sekali dengan yang sempurna. Lumut di tengah-tengahnya. Berikutnya lumut masuk kelompok bersepora. Lumut di tempat yang lembab, jangan kering. Terus lumut tidak punya pipa jalannya air atau jalan hasil fotosintesis. Inilah sederhananya ciri-ciri dari lumut. Gitu. Oke? Saya ulang. Ini ciri nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Maka kalau yang diambil utama, nomor berapa nak didahulukan? Halo? 1, Pak. Salah. Nomor berapa yang didahulukan? Hah? Ini 1 ya, peralihan. 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Oke, saya ngalah. Oke, selain nomor 1 yang didahulukan nomor berapa? 3. Nomor 3. Jadi 3 sama dengan 1 ya. Itu ciri lumut paling utama, guys. Kemudian berikutnya mana lagi? Nomor 5. Salah. 2, Pak. Nah, perhatikan, kenapa saya tolak nomor 5? Yang di tempat lembab itu apa lumut tok? Jamur kan di tempat lembab. Tidak. Nah, jamur kan di tempat lembab. Jadi saya ulang, ciri yang pertama nomor 1 gabung nomor 3. Ciri nomor 2 apa? Yang paling pokok. 2. Salah. Bersepora, Pak. Salah. Kenapa? Nanti tumbuhan pakis bersepora. Maka tinggal 1 apa? Ini ya. Tidak memiliki jaringan pengangkut. Tidak punya silim dan fluid. Sengaja ini memang nggak saya urut supaya kamu memperhatikan belajar. Jadi kalau disuruh sebutkan ciri lumut yang utama, maka ini didahulukan ya. Akar, batang, daun masih sederhana, merupakan peralihan. Urutan berikutnya tidak punya silim dan fluid. Baru nanti boleh bersepora sama di tempat lembab. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi pertama apa? Akar, batang, dan daun masih sederhana. Nah, kedua apa? Merupakan peralihan antara kalopita. Ketiga apa? Tidak memiliki jaringan pengangkut. Nah, itu 3 itu ya. Baru dilengkapi bersepora dan di tempat lembab. Nah, oke, mari kita mikir ya, kenapa bersepora tadi boleh ditanamkan, boleh tidak? Begini logikanya. Yang bersepora bukan lumut saja. Jadi kalau nyebut bersepora itu lumut, salah. Belum tentu, bisa jamur, bisa juga pakis atau paku. Itu ya, makanya ini nggak boleh dicantumkan duluan. Di tempat lembab, belum tentu lumut ya. Di tempat lembab itu belum tentu lumut. Bisa pakis, bisa jamur kan gitu. Tapi kalau ini, akar, batang, daun sederhana, pasti lumut, guys. Pakis, oh nggak sederhana, lengkap kan gitu. Tidak punya silim, tidak punya fluid, pasti lumut. Tumbuhan lain punya silim, punya fluid. Ngerti ya alasan-alasannya ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, berikutnya. Nah, ini pembagian lumut. Di dunia ini ada 3 kelompok lumut. Di bukumu ada 4 atau 5, saya mengambil 3 saja. Cek ibu-ibu ngapal noni. Apa? Hepatise. Hepatise. Apalagi anthocerotase. Apalagi muski. Saya ulang.
Jadi lumut itu di dunia ini dibagi menjadi 3 grup. Hepatise, kurung buka, hepatikopsida. Bahasa Indonesia, lumut hati. Kenapa disebut lumut hati? Nanti saya terangkan. Berikutnya, antoserotase, kurung buka, antoserotopsida. Bahasa Indonesianya, lumut tandu. Grup ketiga, muski. Nama lain, briopsida. Bahasa Indonesianya, lumut daun. Nah, saya menerangkan cirinya enggak ini menurut gambar. Perhatikan. Nah, ini hepatise. Apa cirinya? Dia pipih, tipis, lebar seperti ini. Jadi pipih, lebar seperti ini, maka itu hepatise. Kenapa kok disebut lumut hati? Hepar itu hati, bukan bentuknya. Karena lumut ini ada yang dipakai untuk jamu. Saya ulang, lumut ini ada yang dipakai untuk jamu. Apa? Orang sakit kuning atau hepar. Nah, jadi ini pengetahuan bagi kalian untuk bisa diterapkan ini. Kalau punya keluarga, kebetulan mohon maaf tidak mampu berobat ke dokter, maka Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ngasih obat lewat apa saja. Jadi orang yang sakit liver itu diobati ini, nak. Coba satu siswa baca ini, bacaannya apa ini? Halo, halo, tolong. Nah, rupanya seperti ini. Ini kita cari di tepi-tepi sungai banyak. Ini orang Irian, orang pedalaman Kalimantan suka jamu pakai ini. Jadi ini diambil, dicuci, kemudian digerus, dihancurkan, kasih air, diperas, airnya diminum. Itu untuk orang yang sakit hepar. Tahu tanda-tanda orang yang sakit hepar? Siapa yang tahu? Halo? Apa tandanya orang? Nggak tahu. Orang yang sakit hepar itu matanya kuning. Matanya kuning ya. Yang paling bisa dilihat di matanya, kuning. Nah, itu sakit hepar. Nama lainnya hepatitis. Nama lain penyakit kuning. Itu bisa diobati pakai ini, nak. Maka golongan lumut ini terwakili oleh ini, namanya lumut hepatise. Apa cirinya? Lebar seperti ini. Maka di sini di atas tadi, nah ini pipi. Maksudnya pipi itu tipis, ombo itu pipi. Terus memiliki gema atau alat reproduksi vegetatif garis miring tunas. Nah, perhatikan. Nah, ini kan berdiri tunasnya. Ini induknya. Jadi bersemi gitu. Ini tunasnya mana? Yang nyabang-nyabang 3 ini. Ya, ini tunasnya. Ini induknya gitu. Nah, jadi itu ciri dari hepatise. Ciri pertama, tipis lebar, pipi. Kedua, punya tunas. Gitu. Oke, sebelum saya pindah, kenapa ini disebut hepatise, nak? Karena berbentuk pipi, Pak. Salah. Memang cirinya itu. Kenapa disebut lumut hati? Karena bisa menyembuhkan penyakit. Bisa dipakai mengobati sakit hepar. Yang mana tadi yang dipakai? Halo? Marsantia polymorpha. Nah, kamu nggak usah ngapalkan namanya, wis. Ngapal no iki ya. Rupane koyok ngene iki lek golek kali-kali ojo sing ngene ya. Ngerti maksudnya? Jangan seperti ini itu. Ya, siapa tahu nanti kamu sama Allah itu ditakdirkan bekerja di Kalimantan, di pedalaman, terus nolong rakyat. Nah, itu pakai ini untuk sakit hepar. Oke, jadi saya simpulkan. Kenapa ini disebut hepatise? Karena salah satunya bisa dipakai menyembuhkan penyakit hepar atau hati. Apa cirinya hepatise? Lebar, tipis, dan punya tunas. Itu aja menghafalkannya ya. Sekarang lumut yang kedua. Disebut antoserotase.
atau Anthocerotopsida. Bahasa Indonesia, lumut tanduk. Apa cirinya? Ya ini. Karena ini bentuknya kayak sungu, bahasa Indonesia sungu itu kan tanduk, maka disebut lumut tanduk. Jadi ini ya. Jadi lumut tanduk itu memang bentuknya seperti tanduk. Kalau lumut hati bentuknya bagaimana tadi? Pipi. Tapi dia dikasih nama bukan nurut bentuk loh ya. Lumut hati dikasih nama nurut apa? Penyakitnya, Pak. Nurut khasiatnya, gitu ya. Kalau lumut tanduk diberi nama nurut bentuknya, gitu ya. Oke, saya teruskan. Nah, terakhir nomor 3, lumut daun atau muski. Nah, ini disebut lumut daun karena ada daunnya begini, walaupun sederhana. Ini yang nempel ke foto-foto itu ya. Nah, ada daunnya begini. Terus ini tegak berdiri begini ya. Nah, ini di gunung-gunung itu banyak ini ya. Nah, jadi yang punya daun maka disebut lumut daun gitu. Kalau ini tadi kan nggak jelas, teman nggak jelasin. Masuk daun seperti ini kan gitu ya. Terus ini hanya lebar gitu saja. Patisi ini juga lebar gitu saja, gitu ya. Jadi yang punya nah seperti ini gerumbulan-gerumbulan daun maka disebut lumut muski atau lumut daun. Contohnya ini namanya Polytrichum pugunatum sphagnum. Oke, saya ulang. Apa cirinya lumut tadi, nak? Halo? Tumbuhnya bagaimana lumut tadi? Halo? Akar, daun, dan batangnya sederhana. Oke, satu itu saja. Wis. Lumut ada berapa golongan tadi, nak? 3. Lumut hati bentuknya bagaimana? Pipi. Kenapa disebut lumut hepatise? Karena bisa menyembuhkan penyakit. Nah, gitu. Penyakit hati ya. Lumut Anthocerotase bentuknya seperti apa? Halo? Seperti tanduk, maka disebut lumut tanduk. Nah, muski cirinya punya apa? Daun. Gerombolan daun. Nah, oke. Kenapa kita harus mempelajari lumut? Satu tadi alasannya. Hepatitis tadi lumut bisa dipakai apa, nak? Menyembuhkan penyakit hati. Nah, sekarang alasan yang lain saya tampilkan ya. Saya tampilkan kenapa kita harus mempelajari lumut. Nah ini. Lumut itu sebagai vegetasi perintis. Apa? Memulai kehidupan. Jadi kalau ada batu bata ditumpuk, maka nanti batu bata itu yang pertama kali ditumbuhi oleh lumut. Saya ulang, jadi lumut itu vegetasi perintis. Oke, kalau bingung saya carikan gambarnya dulu ya. Pengertian vegetasi perintis. Saya carikan dulu ya. Nah, ini. Oke, perhatikan. Bisa dilihat nah ini? Halo? Nah, bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Nah, batu bata ini yang atas ini kan asalnya bersih begini. Maka yang pertama kali tumbuh itu lumut ya. Ini. Nanti kalau lumut itu mengering, kotorannya nempel di sini, dipakai oleh hidup yang lebih besar apa? Paku ini. Nah, karena lumut ini memulai kehidupan, maka dia disebut perintis. Gak mungkin batu bata ini nanti langsung, maksudnya langsung begini. Langsung jadi seperti ini gak mungkin. Nah, ini kan batu bata yang ditumbuhi rumput ya. Jadi sebelum rumput ini, maka harus lumut dulu, gitu ya. Nanti kalau habis
lumut apa gitu. Nanti habis lumut itu berikutnya adalah paku. Gitu nanti. Nah, paku-pakuan ini baru nanti rumput. Baru nanti rumput gitu ya. Jadi pertama ini dulu. Nah, kemudian nanti ditumbuhi pakis atau paku. Ini yang atas ini pakis. Terus nanti rumput ini. Lama-lama nanti jadi bagaimana? Nah, itu. Lama-lama nanti jadi seperti ini. Kan nggak kelihatan. Jadi ini ada yang memulai. Nah, yang memulai itu adalah lumut. Maka lumut itu disebut vegetasi perintis. Itu pengertiannya. Oke, kita lihat kembali ke ini tadi. Masih bisa dilihat ya PPT-nya ya. 2. Mencegah erosi. Mencegah erosi. Jadi kalau tanah itu dipenuhi dengan lumut, nggak mudah untuk tergerus. 4. Obat liver. Tadi sudah, Marsanthia polymorpha. 5 sebagai pembalut. Mohon maaf, orang Eropa itu di Eropa itu nggak ada tanaman kapas ya, karena kapas, kapuk itu hanya ada di wilayah tropis sekitar Khatulistiwa. Maka orang Eropa punya akal apa? Lumut-lumut itu dikeringkan, kemudian nanti dipakai pembalut. Nah, jadi kalau kamu, mohon maaf, ada pembalut itu dari Perancis itu Laurier gitu ya, itu dari lumut, nah gitu ya. Kemudian lumut sebagai bahan bakar, dikeringkan. Terus tanah gambut, ini di Sumatera ini namanya sphagnum. Jadi lumut itu ada manfaatnya. Itulah alasannya kenapa lumut itu dipelajari. Oke? Coba saya ulang mulai dari awal. Ini sudah jam 11.24 ya, kurang 6 menit aja sudah, nggak usah banyak-banyak. Apa ciri tumbuhan? Ciri tumbuhan. Halo? Punya akar, batang, daun, jelas itu ya. Kemudian tumbuhan dikelompokkan jadi berapa tingkat? 5. Wis. Salah. 3. Kalau makhluk hidup itu 5 grup 5 kingdom. Kalau tumbuhan itu 3, kan gitu ya. 3 ya. Grup pertama namanya Bryophyta. Cirinya apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Apanya yang tidak jelas? Daunnya. Nah, daun, akar, dan batang. Grup kedua Pteridophyta. Tumbuhan yang tidak punya apa? Bunga, tidak punya bunga. Grup ketiga Spermatophyta. Tumbuhannya bagaimana? Yang memiliki bunga, akar, daun, dan batang atau sempurna. Yes. Kemudian dari tingkat tumbuhan yang sudah kita pelajari, tumbuhan yang grup mana? Grup apa yang sudah kita pelajari? Bryophyta, Pteridophyta, apa Spermatophyta? Bryophyta, Pak. Bryophyta. Bryophyta itu bahasa Indonesianya apa? Lumut. Nah, itulah yang bisa disimpulkan ya. Kenapa kita mempelajari lumut? Karena bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ada manfaatnya ya. Untuk obat, untuk vegetasi perintis, mencegah erosi. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Saya cukupi sampai di sini. Sebentar, jangan keluar. Saya mau melihat absen dulu ya. Saya mau melihat absen dulu. Nanti supaya kamu nggak dirugikan, saya lihat absennya dulu. Saya ingatkan, tolong yang belum absen di GCR absen ya. Nah, ini cuma ada 26 anak yang absen di GCR, berarti yang nggak masuk banyak ini. Nah,
nanti jangan komplain ya. Halo, suara saya didengar? Iya, Pak. Oke, saya bacakan yang absen di GCR ya. Rinda, Ameliatus, Sakina, Velvida, Wahyu, Aurel, Amanda, Lailatul Vidya, Alivia, Mufidah Calina, Rizwar, Najwa, Lili Farida, Afifatul Hasanah, Firda Aisyah, Fadilatul Reza, Ahmad Sefa, Giovanni, Alia, Muhammad Rafi Ardiansyah, Citra, Siti Zainab, Bagus Yulianto, Marcella, Talita, Nabila Oni, Aisyah Cahyaning, Sobirin, Dimas. Nah, yang lain berarti kalau nanti saya tunggu sampai 10 menit belum absen, saya anggap tidak masuk. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, siapa yang sekarang gabung? Siapa yang sekarang gabung belum absen di Google, di GCR, tolong absen. Karena sudah gabung di Meet kok nggak absen, eman itu. Oke? Nah, sebelum saya akhiri pesan saya lagi, begini ya. Tolong apa yang ada di WA itu diperhatikan. Misalnya, saya beritahu siapa yang belum kerjakan tugas, kan itu. Kan biasanya saya kagetkan di WA itu ya. Halo? Iya, Pak. Nah, tolong itu diperhatikan supaya nggak kancrit teman-teman, gitu ya. Oke? Nah, saya akhiri pelajarannya. Jangan lupa yang belum absen, sebab nanti saya jam 12 harus ngirimkan resume absennya, gitu ya. Tolong yang merasa gabung belum absen. Kalau sampai jam 12 kurang sedikit nggak absen, saya tulis tidak masuk. Dah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.